Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat em, mengikuti kegiatan perkuliahan yang seharusnya kemarin ya untuk kelas ini, tapi karena satu dan lain hal kita geser ke malam ini. Dan untuk perkuliahan malam ini juga saya harapkan ya nanti rekan-rekan aktif juga, dan bagi yang tidak berkepentingan, kondisinya sedang santai, dapat dinyalakan kameranya ya, kecuali kalau sedang di perjalanan. Untuk materi malam ini kita akan mengkaji mengenai salah satu model ataupun varian pengembangan kepemimpinan ya, kepemimpinan yang berkembang di salah satu masyarakat di Indonesia atau masyarakat tradisional ya, masyarakat tradisional. Jadi salah satu kajian penting dari antropologi politik itu adalah mengkaji mengenai masyarakat tradisional ya, eh, baik itu kepemimpinannya, pola hidupnya dan sebagainya. Ada tradisi yang sering digunakan atau dikembangkan dalam studi antropologi. Kita pinjam dari rekan-rekan antropologi ya, yaitu pendekatan studi etnografi. Jadi studi etnografi itu sesungguhnya untuk melihat pola ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat tertentu gitu ya. Salah satunya adalah studi mengenai masyarakat tradisional. Dan masyarakat tradisional itu sebenarnya salah satu lapisan masyarakat yang hingga ha- hari ini keberadaannya ada ya. Keberadaannya ada dan dirasakan secara langsung khususnya di daerah-daerah terpencil. Di daerah-daerah terpencil bahkan mereka eh, mengembangkan model kehidupan yang unik yang sebenarnya sering dikatakan sebagai model kehidupan asli ya masyarakat Indonesia gitu ya. Dan antropologi politik salah satunya adalah mengkaji mengenai perilaku ataupun mengenai kebiasaan-kebiasaan budaya. Budaya itu hasil cipta karsa dan karya manusia gitu ya. Masyarakat adat ataupun masyarakat-masyarakat tradisional. Salah satunya adalah masyarakat adat gitu. Nah, jadi saya tidak akan membahas dari awal lagi karena saya yakin Pak Alex maupun Pak Hendra ya sudah mengkaji eh, apa itu antropologi, apa itu politik, ataupun apa itu antropologi politik ya. Jadi pembahasan saya dalam konteks ini lebih mengkaji salah satu eh, kebiasaan ataupun hal-hal yang sering dilakukan di masyarakat tradisional ya. Nah, bagi rekan-rekan yang bertanya nanti tidak harus saya menunggu saya beres ya, langsung saja. Nah, coba kita telisik ya karakteristik dari
masyarakat tradisional itu seperti apa. Jadi masyarakat tradisional itu sesungguhnya merupakan masyarakat yang dianggap masih memegang tradisi secara turun-temurun gitu ya. Kebiasaan nenek moyang yang masih dilakukan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan keberadaan masyarakat seperti ini sesungguhnya di berbagai belahan dunia itu ada ya, ada dan menjadi masyarakat asli dari beberapa bangsa yang sekarang menjadi bergabung menjadi negara-negara besar seperti Australia, Brazil ya, Afrika, negara-negara di Afrika, India, termasuk juga Amerika Serikat ya. Misalnya di Australia misalnya dikenal dengan adanya suku aborigin. Bahkan mereka tuh dikatakan sebagai nenek moyang dari bangsa Australia gitu, yang sekarang menjadi negara Australia. Nah, termasuk di Indonesia ya, termasuk di Indonesia. Jadi keberadaan masyarakat tradisional itu sesungguhnya di Indonesia pun eh, sudah ada jauh-jauh hari gitu ya. Bahkan ketika Nusantara masih menggunakan sistem kerajaan ataupun sistem feodalisme. Mereka keberadaannya sudah ada ya, sudah ada di Nusantara ini atau yang sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan masih memegang tradisi secara turun-temurun, termasuk di dalamnya adalah agama ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama mereka hidup gitu. Atau yang biasa disebut sebagai kearifan lokal ya. Kemudian ciri khasnya itu mereka masih menggunakan alam secara alami sebagai strategi untuk mempertahankan hidupnya ya atau subsisten. Maksudnya adalah ciri Ya, khas dari sampai kok masyarakat ada yang merupakan tradisional seperti itu. itu biasanya mereka tidak tergantung kepada iklim global gitu ya atau keberadaan ekonomi global gitu. Jadi salah satu ciri khas penting dari masyarakat tradisional itu justru mereka dapat bertahan karena hidupnya eh, apa ya, bukan menggantungkan ya, menggunakan gitu ya, menggunakan alam itu sebagai sumber untuk kehidupan, termasuk untuk makan segala macam. eh, Mereka tidak tergantung kepada mekanisme global gitu ya, seperti keberadaan kita. Misalnya kalau kita ini kan sangat tergantung kepada keberadaan uang gitu. Pada keberadaan uang. Kalau kita nggak punya uang, kita kerepotan gitu. Nah, kalau masyarakat tradisional itu tidak seperti itu. Kalau masyarakat tradisional, mereka kalaupun tidak punya uang, biasanya mereka dapat makan gitu ya. Biasa dapat me- dapat apa namanya melalui kehidupannya secara alami. Karena biasanya mereka untuk hidup, menggantungkan untuk hidup itu sudah ada di alam gitu. Misalnya untuk makan segala macam, mereka juga menanam singkong, menanam tumbuh-tumbuhan lain, sayuran, ya, yang mereka kembangkan, yang bibit-bibitnya mereka kembangkan sendiri. Kemudian juga untuk kebutuhan protein hewani, misalnya mereka dapat mengambil dari alam, dari berbagai hewan-hewan atau binatang-binatang yang biasa untuk dimakan gitu. Sehingga eh, mereka secara mandiri dapat mencukupi kehidupannya
atau kepentingan untuk kehidupannya yang tersedia di alam gitu. Jadi bersanding dengan alam. Biasanya rata-rata masyarakat tradisional itu memiliki prinsip mereka bersanding dengan alam, bersahabat dengan alam, sehingga alam akan baik kepada mereka. Ya, Oke. biasanya mereka juga untuk kebutuhan memasak segala macam itu juga didapatkan dari alam seperti kayu bakar dan lain sebagainya. Masih menggunakan benda-benda ataupun barang-barang yang didapatkan langsung dari alam. Kemudian mereka juga rata-rata tertutup dengan kebiasaan baru yang belum dikenal, yang dianggap sama sekali baru bagi mereka. Ya, tertutup biasanya tidak mau untuk menerima perubahan gitu. Seperti suku-suku yang ada di Papua ya, ataupun beberapa suku terasing yang ada di wilayah berbagai belahan Indonesia. Karena masih banyak ya, termasuk di Sulawesi, Kalimantan, Papua, bahkan di Pulau Jawa juga relatif masih ada ya, masih ada suku-suku ataupun masyarakat adat, masyarakat adat yang tertutup ya, yang sifatnya tertutup dan ada aturan-aturan tertentu yang tidak dapat ditembus oleh kehidupan modern sekalipun. Salah satunya misalnya Baduy ya, Baduy dalam kalau di daerah Jawa bagian barat itu, daerah Banten. Kemudian juga kewenangan pemimpin itu lebih didapatkan secara tradisional dan harismatik. Jadi kewenangan pemimpin itu eh, pemimpin dari masyarakat tradisional tersebut didapat secara tradisional dan harismatik. Maksudnya secara tradisional itu seperti apa ya? Maksudnya secara tradisional itu mereka terpilih ataupun dipilih biasanya melalui mekanisme-mekanisme feodal atau mekanisme-mekanisme yang turun-temurun gitu. Turun-temurun dari kakek neneknya atau nenek moyangnya, kemudian juga mereka berganti generasi, dan setelah berganti generasi, ganti juga pemimpin dari anaknya, cucunya, dan seterusnya. Atau biasanya kalau di beberapa masyarakat adat, istilahnya ada kuncen, ada tetua adat, ada lain-lain gitu ya. Lain-lain yang mereka ditunjuk secara tradisional. Ditunjuk secara tradisional. Dan biasanya tradisionalismenya itu mereka didapatkan secara turun-temurun. Itu secara tradisional maksudnya. Dan juga selain tradisional ada juga yang melalui pemilihan ataupun penunjukan yang sifatnya harismatik ya. Harismatik. Jadi proses harismatik itu pemilihannya tidak dipilih seperti dalam konsep musyawarah gitu. Jadi harismatik itu lebih kepada ketokohan ya yang muncul di masyarakat tersebut melahirkan pemimpin yang dicontoh, melahirkan pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin yang dicita-citakan. Nanti kita akan kaji ini seperti apa pemimpin yang dicita-citakan di masyarakat tradisional itu. Sehingga muncullah figur itu gitu. Termasuk juga dalam konsep harismatik ini seperti kemunculan pemimpin-pemimpin agama ya, pemimpin-pemimpin eh, seperti nabi, seperti wali gitu kan kan biasa kita dengar. Jadi kalau dalam masyarakat dalam proses yang harismatik itu kepemimpinan itu tidak resmi ya, tidak resmi tetapi lebih kepada kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai kepemimpinan yang berdasarkan dari
kemuliaan, ya. Mungkin kemuliaannya itu berdasarkan dari pengetahuannya, berdasarkan dari ketokohannya gitu kan. Mungkin juga berdasarkan dari perilakunya yang selama ini dianggap baik di masyarakat, sehingga muncullah ketokohan-ketokohan itu. Muncul figur yang diidealkan atau figur yang diidam-idamkan di tengah lapisan masyarakat. Sehingga kalau mereka sudah terbentuk menjadi figur yang diidamkan itu, biasanya figur tersebut sangat dikagumi, sangat berharisma, ya. Apapun yang diperintahkannya biasanya jarang sekali apa namanya, jarang sekali ini ya, tidak diikuti gitu ya. Biasanya diikuti gitu ya, tokoh-tokoh seperti ini tuh. Kalau kita lihat dari modelnya Weber, kepemimpinan harismatik itu salah satunya seperti nabi gitu, nabi, wali gitu ya, atau tokoh-tokoh masyarakat tradisional yang dianggap punya kelebihan-kelebihan, bahkan dalam dalam beberapa kasus tokoh-tokoh seperti itu dianggap seperti dewa ataupun tokoh yang setengah dewa gitu ya, setengah dewa atau titisan dewa. Kalau di masa lampau itu biasanya eh, tokoh-tokoh di kerajaan itu juga ada yang dianggap sebagai setengah dewa, atau cerita-cerita di tradisi Hindu ataupun Buddha. Misalnya di tradisi Hindu ada tokoh-tokoh seperti Krishna gitu ya. Cerita-cerita Ramayana ataupun eh, cerita dari pewayangan itu apa namanya, Pandawa gitu ya. Nah, juga kan ada pencitraan seperti itu. Tapi yang jelas di masyarakat tradisional secara nyata pemimpin-pemimpin yang memiliki harisma itu memang ada gitu ya. Kenyataannya memang ada dan dapat diteliti oleh kita. Mungkin bagi Anda yang tertarik dengan penelitian antropologi politik dapat mengkaji tentang kepemimpinan-kepemimpinan sejenis ini gitu ya di masyarakat adat. Biasanya muncul di masyarakat adat. Di masyarakat adat itu ada tokoh yang sangat disegani, bahkan melebihi presiden sekalipun. Kalau tokoh itu sudah ngomong A, ya tidak ada yang berani semua. Karena pamali itu. Beda dengan tokoh-tokoh formal, biasanya mereka tidak 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 mengikuti gitu ya. Tapi kalau tokoh-tokoh yang seperti tetua-tetua adat, kalau sudah berbicara A ya A ya, tidak berani menyanggah mereka itu. Bahkan di beberapa masyarakat tradisional juga sampai mengatur hal-hal yang sifatnya privasi ya, seperti pekerjaan sebagainya. Itu biasanya menurut mereka tuh harus bekerja di mana, cocoknya di mana misalnya. Cocoknya di udara apa di air gitu. Biasanya mereka minta petunjuk kepada apa itu, tetua-tetua adatnya gitu. Nah, kemudian juga hukum adat itu biasanya lebih diikuti ya dibandingkan dengan hukum negara. Jadi hukum hukum adat itu bagi mereka sebagai patokan berperilaku di wilayah mereka gitu. Jadi lebih lebih diikuti dibandingkan hukum negara sekalipun. Itu di masyarakat tradisional. Khususnya seperti masyarakat-masyarakat adat ya, masyarakat-masyarakat adat. Salah satu dari masyarakat tradisional itu adalah masyarakat adat. Dan juga di dalamnya masih terdapat unsur-unsur kepercayaan terhadap nenek moyang. Atau kalau di Sunda mah disering disebut karuhun. Ya, bahkan di luar nalar gitu ya. Di luar nalar ilmiah karena namanya kepercayaan.
Karena biasanya kalau rata-rata ya, kalau kepercayaan itu ya di luar nalar. Berkembangnya mitos, ada figur-figur tertentu gitu ya, atau misalnya pencitraan-pencitraan tertentu. Makanya Anda jangan aneh kalau di pesantren, misalnya pesantren kan salah satu masyarakat tradisional itu pesantren, ya, khususnya pesantren-pesantren yang masih menjalankan kultur tradisional gitu ya kan. Sebagian besar kalau pesantren memang masih menjalankan kultur tradisional. Itu sangat berkembang sekali tradisi kewalian gitu. Tradisi wali segala macam yang mungkin bagi orang-orang modern seperti kita itu tidak bisa diterima gitu ya. Bagaimana mungkin kita melihat seseorang itu sebagai wali atau orang yang dianggap memiliki harisma yang tinggi gitu. Tapi di sebagian besar masyarakat tradisional di kampung-kampung, tradisi-tradisi seperti itu masih dipegang teguh. Makanya jangan aneh gitu kalau kalau di Indonesia ini, khususnya di daerah kampung-kampung masih berkembang ya seperti itu. Ya, ada orang yang mungkin punya kelebihan, dianggapnya wali dan sebagainya. Padahal kalau dalam pemahaman Islam tidak ada yang tahu orang itu wali atau tidak kan yang tahu yang tahu wali itu ya wali sendiri gitu sebenarnya. Ada istilah Gus Dur wali sebagainya. Nah, itu seperti itu jadi atau tokoh-tokoh di pesantren itu sebagai wali gitu. Nah, itu kan kalau kalau bagi masyarakat modern seperti kita kadangkala ya antara percaya dan tidak gitu ya. Antara percaya dan tidak karena ya tidak bisa diterima gitu ya. Tidak bisa diterima. Tapi yang jelas pesannya itu sebenarnya apa? Kita untuk menjelaskan dalam konteks antropologi politik bahwa masyarakat itu masih mempercayai tokoh-tokoh yang dianggap sebagai contoh, suri teladan gitu ya. Tempat penanyaan, tuh ada istilah-istilah tempat penanyaan ataupun misalnya tokoh yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit segala macam. Padahal dia sendiri pun menganggap bahwa saya ini tidak bisa menyembuhkan penyakit gitu. Dulu saya punya teman ya, pimpinan pondok pesantren, karena pesantrennya cukup besar, dia cerita gitu. Pada suatu saat ada orang yang minta air doa gitu ya, karena anaknya sakit parah gitu. Ya dia memang bilang nggak bisa apa-apa, nggak bisa menyembuhkan dan tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas untuk menyembuhkan, karena dia bukan dokter ataupun tidak punya keahlian khusus untuk menyembuhkan. Dia udah bilang seperti itu ke orang gitu, ke masyarakat itu gitu. Tetapi masyarakat tetap saja nggak apa-apalah didoakan saja Pak Kiai gitu. Ya udah kan dia mau tidak mau ya nggak apa-apa kalau mendoakan ya didoakan saja. Dan beberapa bulan kemudian juga datang lagi bahwa anaknya benar-benar sembuh katanya gitu. Nah itu unik juga dia cerita gitu ya. Benar-benar sembuh anaknya setelah oleh Pak Ustadz diberi air doa, gitu. Padahal mungkin ya karena mungkin kebetulan ataupun ya mungkin karena sembuh saja gitu ya. Mungkin juga gitu karena doanya kalau dalam tradisi keagamaan karena doanya mungkin mungkin diijabah gitu ya, seperti itu. Nah, dari sana kemudian muncullah harisma gitu ya. Dan dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu kemudian muncul eh, orang-orang yang lain yang juga mempercayai hal itu gitu. Jadi ramelah Pak Ustadz itu punya kelebihan, Pak Ustadz ini punya kehebatan bisa menyembuhkan orang. Padahal dia sendiri pun bilang bahwa nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya hanya melaksanakan apa yang diminta saja gitu. Sembuh tidaknya ya terserah gitu. Nah itu sebetulnya ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Bisa dipahami ya? Atau tidak terdengar nih suara saya?
Halo? Terdengar jelas ya? Dengar apa tuh ya? Sudah jelas, sudah jelas. Jelas. Dapat terdengar jelas, Pak. Baik, saya Pak, lanjutkan dulu ya. Nah, ini bentuk dari masyarakat tradisional ya. Bentuk dari masyarakat tradisional. Seperti apa masyarakat tradisional itu? Nah, bentuknya ada masyarakat suku terasing, yaitu komunitas-komunitas masyarakat yang keberadaannya itu belum tersentuh atau sangat minim ya, tersentuh oleh eh, pemerintahan atau pergaulan hidup zaman sekarang. Dan biasanya mereka tinggal di hutan-hutan tertentu atau di masyarakat-masyarakat yang jauh dari kehidupan modern gitu. Seperti suku apa gitu ya. Kalau di Papua masih banyak yang seperti ini. Atau di kawasan hutan Kalimantan, di Sumatera juga masih banyak. Walaupun keberadaannya sekarang mudah mulai tersingkirkan karena adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur di masa modern ini ya, seperti pembangunan gedung-gedung ataupun sarana-sarana yang dibutuhkan dalam masyarakat modern. Apakah itu dibangun jalan, apakah itu dibangun taman nasional atau eh, lapangan-lapangan untuk publik dan sebagainya. Misalnya di kawasan Bukit Bukit Sukurimba ya, anak Sukurimba di Taman Nasional 15 apa namanya di Sumatera. Itu juga sekarang sudah mulai terasing apa namanya tersingkir gitu ya dari habitatnya karena pemerintah membuat taman nasional itu gitu. Termasuk juga dibuatkan gedung-gedung, perumahan-perumahan dan sebagainya yang mulai masuk ke wilayah-wilayah hutan gitu ya, wilayah-wilayah hutan. Jadi mereka itu juga biasanya hidupnya berpindah-pindah masyarakat suku terasing ini dan keberadaannya di Indonesia masih masih banyak ya, masih banyak. Bahkan mereka tidak mau bergaul dengan manusia seperti kita zaman sekarang ini. Keberadaannya masih sangat terisolir dan memiliki kebiasaan atau budaya juga yang masih sangat jadul gitu ya. Seperti suku apa ya yang ramai-ramai itu. Nah, itu banyak lah saya kira ya, banyak di Indonesia ini bahkan jumlahnya seluruh Indonesia itu ada ribuan ya, masyarakat suku terasing ini. Ada ribuan. Kemudian juga salah satunya bentuk dari masyarakat tradisional itu adalah masyarakat adat atau sering disebut sebagai indigenous people atau masyarakat asli. Banyak ini kalau kalau tentang masyarakat adat di Jawa Barat aja ada Kampung Naga misalnya, ada Kampung Dukuh di Garut, ada suku Baduy ya, masyarakat adat Baduy, masyarakat adat Kampung Kuta di Ciamis, dan lain sebagainya ya. Ada masyarakat Cipta Gelar, Sukabumi, dan lain-lain. Kemudian juga bahkan tidak hanya di Indonesia yang masyarakat seperti masyarakat adat itu di berbagai belahan dunia ada ya, seperti di Kenya, di Brazil dan sebagainya. Dan juga komunitas yang dimaksud dengan masyarakat tradisional itu adalah komunitas-komunitas unik. Komunitas-komunitas unik ini agak berbeda dengan masyarakat suku terasing dan masyarakat adat. Mereka tidak menghimpun dalam masyarakat adat, tapi menghimpunkan diri dalam dalam komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Komunitas-komunitas unik. Bahkan kenapa mereka tidak disebut suku terasing? Karena ada beberapa juga komunitas-komunitas unik ini. Nanti kalau bisa penelitian ya tentang komunitas-komunitas unik ini. Kalau Anda ambil skripsi tentang antropologi politik, salah satunya ini mengenai penelitian mengenai misalnya budaya politik di komunitas suku Samin di Jawa Tengah, misalnya, atau identitas
Sabto Darmo di Yogyakarta, di Sungai Bengawan Solo, di bantaran Sungai Bengawan Solo. Suku Kumkum misalnya ya, suku Kumkum atau komunitas Kumkum di Bengawan Solo, Kejawen di Jawa Tengah misalnya, Jawa Timur. Bahkan juga ada pesantren-pesantren klasik yang keberadaannya unik gitu ya. Seperti misalnya pesantren Salafiyah ataupun yang masih menggunakan eh, apa ya tuh kebiasaan-kebiasaan unik versi pesantren yang sangat kolot gitu ya. Tradisi-tradisi seperti misalnya tradisi apa itu namanya di kalau misalnya bersalah di keem ya di kolam sebagainya masih ada yang seperti itu pesantren-pesantren klasik gitu. Nah itu semua masuk dalam bentuk masyarakat tradisional. Bahkan ada juga di pesantren tertentu yang mengharamkan HP, yang mengharamkan televisi segala macam. Sehingga bahkan ada yang juga mengharamkan listrik ya, nggak pakai listrik, mereka pakainya campur segala macam. Itu ada di apalagi di daerah Jawa Tengah yang pedesaan-pedesaannya itu di Jawa Timur di pedesaan itu ada yang seperti atau daerah-daerah pantai ya, daerah-daerah pantai, bahkan di Banten pun masih banyak ya pesantren-pesantren klasik ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, kita lanjut ya. Nah, salah satu dari masyarakat tradisional itu adalah apa yang disebut sebagai masyarakat adat atau nama lain dari masyarakat adat eh, yang sering digunakan dalam istilah internasional itu indigenous people population atau indigenous people dalam dalam padanan orang Indonesia disepakati sebagai masyarakat adat ya atau aliansi masyarakat adat Nusantara biasanya menyepakatinya atau sering menyebutnya sebagai masyarakat adat. Nah, jadi kalau dalam konsep internasional sebenarnya seringnya disebutnya masyarakat asli. Kenapa masyarakat adat ini sering disebut sebagai masyarakat asli? Ya, ini harus dijelaskan. Masyarakat asli. Ya, kalau aktivis tentang masyarakat adat udah tahu kalau istilah masyarakat asli itu. Karena rata-rata mereka yang sekarang ini masuk ke dalam kategori masyarakat adat itu adalah suku-suku asli di daerah tersebut gitu. Suku-suku asli di negara tersebut gitu ya. Jadi negara tersebut itu nenek moyangnya suku-suku aslinya itu adalah mereka-mereka yang sekarang ini tergabung dalam masyarakat adat gitu. Termasuk juga di Indonesia ya. Termasuk juga di Indonesia sering disebut sebagai masyarakat adat atau padanannya itu adalah masyarakat asli ya, masyarakat asli. Jadi bahkan ini perjuangan dari masyarakat adat ini untuk menghimpun, mengadvokasi keberadaan mereka, baik mengadvokasi wilayah adatnya, hukum adatnya, kepemimpinan adatnya, supaya tidak diberangus oleh kepemimpinan modern, itu sudah tergabung ya dalam eh, berbagai macam forum internasional. Forum internasional, misalnya di sini salah satunya ada Konvensi Berlin di tahun 1884 1885 ada konvensinya. Bahkan di Indonesia keberadaannya juga semakin kuat saat ini dengan adanya aliansi masyarakat adat Nusantara yang menghimpun sudah ratusan bahkan ribuan ya masyarakat adat di Indonesia. Sehingga biasanya bagi mereka yang sudah terhimpun perjuangan-perjuangan yang selama ini mungkin juga terberangus oleh modernisasi dan juga pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh rezim
dapat diminimalisir. Termasuk yang paling utama itu adalah pengakuan mengadvokasi pengakuan eh, hak ulayat, ya, eh, wilayah adat yang paling penting, dan juga pengakuan keberadaan mereka melalui perundang-undangan ya, seperti Perda. Bahkan unik nih di Ciamis ada kampung kota yang keberadaannya itu sudah dilindungi melalui aturan perundang-undangan seperti Perda. Sudah ada perdanya. Waktu saya penelitian dulu, penelitian tesis S2 untuk kampung kota waktu itu belum belum ada perda ya, belum ada pengakuan perda. Tapi belakangan saya tidak tahu tahun berapa tepatnya, mungkin sekitar 5 tahun ke belakang ya, 6 tahun itu masyarakat adat Kuta di Ciamis di daerah Tambak Sari sudah ada pengakuan. Jadi mereka dasar hukumnya melalui perda. Itu sudah sangat luar biasa saya kira pengakuan-pengakuan seperti itu. Nah, ini bisa Anda lihat sendirilah ya di Aman. Ada situs online-nya sebenarnya. Aman itu ada kalau nggak salah aman.co.id atau apa ya. Nanti bisa dibuka lah. Atau or ID, Aman or ID atau apa. Anda bisa bisa buka sendiri di Google ataupun di websitenya, website resminya. Di sana ada banyak program kegiatan dari masyarakat adat se-Indonesia yang tergabung dalam Aman. Kemudian juga ada upacara-upacara adat, ada menjalankan kepemimpinan adat, kemudian juga ada advokasi-advokasi terhadap apa itu wilayah adat yang bermasalah dengan kalangan swasta ataupun dengan negara atau dengan pemerintah. Biasanya ada di sana itu ya, bisa bisa Anda baca sendirilah. Nah, jadi menurut Aman eh, ada 4 warisan leluhur sebagai unsur pembeda masyarakat adat atau masyarakat asli sebagai masyarakat Indonesia yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi kita dapat mengidentifikasi sebenarnya masyarakat adat atau masyarakat asli itu seperti apa gitu. Nah, biasanya karakternya itu adalah di dalamnya ada kelompok orang dengan identitas budaya yang sama biasanya. Ya, ini adanya kesamaan dalam bahasa ya. Kemudian spiritualitas, nilai-nilai, sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial tersebut dengan kelompok masyarakat pada umumnya gitu. Biasanya mereka sangat memegang teguh hal-hal seperti itu ya. Bahkan beberapa masyarakat adat memiliki memiliki bahasa yang unik tersendiri, memiliki bahasa unik yang yang diturunkan secara secara turun menurun gitu ya, turun temurun. Kemudian juga terdapat sistem nilai dan pengetahuan, sering disebut sebagai kearifan tradisional gitu. Nah, bahkan tidak semata-mata untuk dilestarikan ya, tetapi untuk diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Nah, itu ciri khasnya, punya sistem nilai dan pengetahuan. Kemudian juga mereka ada wilayah wilayah adatnya, terdiri dari tanah ya, seluas berapa hektar misalnya. Kemudian juga ada hutan hutan adat, ada lautnya dan segenap sumber daya alam yang berlimpah di wilayah tersebut gitu ya. Yang biasanya mereka eh, gunakan untuk mencukupi kehidupan mereka. Jadi salah satu ciri khas dari masyarakat adat itu biasanya tergantung ke alam. Mereka
kalau mereka ingin sayur mayur, maka mereka nanam sayur-sayuran alami di kebun. Kalau mereka butuh kayu bakar, maka mereka menggunakan kayu bakar yang sudah tersedia di alam. Ya, dari pohon-pohon yang sudah tidak hidup lagi, sudah lapuk segala macam, kemudian dijadikan sebagai kayu bakar. Dan fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah tersedia di alam gitu. Kemudian juga ada aturan dan tata kepengurusan pemerintahan adat yang ditandai dengan adanya lembaga adat dan lembaga hukum adat untuk mengatur dan mengurus eh, kehidupan mereka, ya, untuk mengatur tata kehidupan mereka. Biasanya pemimpin adat dan aturan adat itulah yang mengatur itu untuk mengatur tingkah laku mereka dalam kelompok tersebut, kemudian untuk tata kehidupan berbudaya, ekonomi, bahkan politik ya, bahkan politik. Nah, gitu. Jadi nanti ini bisa juga kajian tentang ini sebenarnya dijadikan kajian skripsi khusus tentang aturan adat ini. Misalnya, bagaimana kalau mereka mencoblos dalam pemilu gitu? Apakah menuruti aturan ataupun menuruti kehendak dari kepala adatnya, tetua adatnya atau bagaimana gitu. Itu saya kira menarik ya di beberapa masyarakat adat. Saya kira banyak berbeda lah ya antara satu dengan yang lain gitu. Nah, ini eh, analisis yang dapat dilakukan gitu ya oleh rekan-rekan. Misalnya, coba bisa dibaca di bukunya Kunchoro Ningrat, tapi buku ini sudah sangat jadul ya. Pokok-pokok antropologi sosial, karangan Profesor Kunchoro Ningrat. Di sana dijelaskan ada unsur-unsur kepemimpinan dalam masyarakat tradisional. Pertama, mengenai kekuasaan, ya, atau power, kemudian wewenang, atau kemudian juga popularitas, ya, popularitas. Jadi di dalam buku itu dijelaskan, ya, mengenai kekuasaan dan wewenang. Ya, apa perbedaannya? Misalnya eh, dijelaskan bahwa pemimpin sebenarnya tidak memiliki wewenang, ya, tetapi mempunyai kekuasaan yang besar. Misalnya begini ya, eh, apa bedanya kekuasaan dengan wewenang? Ini sering sering muncul ya dalam dalam ujian skripsi. Apa bedanya wewenang dengan kekuasaan? Kalau kekuasaan dia lebih luas dari kewenangan gitu. Dan yang memiliki kekuasaan itu tidak mesti pemimpin formal. Tapi kalau kewenangan dia dibedakan melalui keabsahannya. Biasanya melalui hal-hal yang sifatnya resmi gitu ya, kalau kewenangan. Tapi kalau kekuasaan dia lebih luas gitu ya. Tidak mesti juga pemimpin resmi yang punya kekuasaan. Biasanya pemimpin-pemimpin informal pun memiliki kekuasaan. Dia lebih luas dibandingkan kewenangan. Tapi kalau kalau melalui keabsahan, apalagi dipilih segala macam di masa demokrasi dan lain sebagainya, itulah kewenangan gitu. Ya, kewenangan. Pemimpin dapat menimbulkan pengaruh terhadap yang dipimpinnya tanpa bisa dicegah. Pengaruh tersebut disebabkan oleh sifat-sifat dari kepemimpinan. Nah, sifat-sifat pemimpin itu. Nah, tadi dijelaskan. Nah, kewenangan itu pada hakikatnya merupakan kekuasaan, ya, secara sempit
Akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Jadi kalau dirumuskan itu kewenangan itu merupakan kekuasaan. Kalau kewenangan pasti ada kekuasaan dalamnya, tetapi tidak semua kekuasaan berupa kewenangan gitu. Ya. Nah, gitu. Di antara kekuasaan dan kewenangan, keduanya dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan itu biasanya berupa kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Satu lagi istilah yang penting yaitu legitimasi. Legitimasi menunjuk kepada pengakuan dan penerimaan masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat yang memiliki hak berkuasa. Jadi legitimasi itu pengakuan ya, pengakuan terhadap satu kewenangan tertentu. Itu. Nah, terakhir nih ya penjelasan saya. Setelah itu nanti kita kalau ada yang bertanya ataupun ada ini berdiskusi ya. Nah, ini unsur-unsur dan sifat kepemimpinan dalam masyarakat tradisional. Jadi unsur-unsur kepemimpinan itu ada unsur popularitas, ada unsur kewenangan, ada unsur wewenang, dan ada unsur kekuatan. Setiap unsur itu memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang dikembangkan. Misalnya mengenai popularitas, mengenai unsur popularitas, dia dikuatkan dengan sifat-sifat pemimpin seperti sifat-sifat yang disenangi. Kenapa seorang pemimpin itu dia dianggap sebagai pemimpin yang populer, yang memiliki popularitas tinggi, dikarenakan dia memiliki sifat-sifat yang disenangi. Sifat-sifat yang disenangi oleh siapa? Ya, oleh masyarakatnya gitu. Ya, yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dan mereka memiliki sifat yang dicita-citakan oleh sebagian besar masyarakat tradisional tersebut. Sehingga karena dia memiliki sifat yang disenangi dan juga memiliki sifat yang dicita-citakan, maka dia populer, ya. Maka dia pemimpin yang populer. Jadi harus paham Anda maksud dari populer itu seperti apa. Maksud dari populer itu memiliki dua makna, yaitu orang populer itu ya harus awalnya disenangi. Nggak mungkin dia tiba-tiba populer, pastikan ada sesuatu yang menarik dari dirinya itu, ya. Apakah itu mungkin punya ciri khas tertentu yang yang kemudian menjadi kekuatan bagi dia? Apakah suaranya bagus? Kalau artis itu kan begitu. Apakah suaranya bagus atau terlalu jelek sekalipun misalnya itu jadi menjadi identitas ya. Dan disenangi gitu ya. Dapat dapat menyenangkan orang gitu. Biasanya disenangi orang itu tidak mesti harus ganteng ataupun cantik ya, kan disenangi orang itu karena mungkin menarik gitu ya, menarik, dia dapat menghibur. Kalau pelawak-pelawak itu justru kan kalau yang eh, punya keunikan-keunikan seperti Ucok Baba misalnya pendek dan sebagainya kan malah menjadi kelebihan gitu ya, disenangi. Dan kalau guyonan itu ya menarik bagi masyarakat gitu, sehingga dia populer gitu. Kemudian juga unsur kepemimpinan lainnya, yaitu unsur kewenangan yang dikuatkan dengan sifat-sifat pemimpin seperti memiliki keahlian yang diperlukan. Nah, jadi seorang pemimpin itu ketika dia punya kewenangan, maka dia harus punya keahlian yang diperlukan dan yang dikuatkan melalui penunjukan atau pemilihan ya. Kalau dalam negara demokrasi ya dipilih sehingga dia punya legitimasi gitu. Atau punya kelebihan yang benar-benar dia menjadi
khas atau dibutuhkan di masyarakat, ya. Punya keahlian lah, punya keahlian sehingga dia punya legitimasi yang kuat di masyarakat. Kenapa dia menjadi kelompok geng misalnya? Ya karena punya keahlian pasti. Nggak mungkin dia. Kenapa Hercules itu menjadi kelompok gengnya preman-preman di Jakarta, di Tanah Abang? Karena mungkin dia punya keahlian tertentu yang kita tidak tahu gitu ya. Punya keahlian tertentu, apakah itu misalnya bisa berkelahi, bisa mengalahkan dia punya kekuatan setara dengan berapa orang misalnya pasti, atau punya keberanian yang berlebih gitu ya. Sebenarnya sih orangnya nggak jago-jago amat, tapi berani misalnya bisa juga. Sehingga karena keberaniannya itulah ataupun punya keahlian itulah dia memiliki kekuatan atau legitimasi di mata masyarakatnya. Kemudian juga sifat keramat ya. Biasanya di masyarakat tradisional itu mereka memiliki sifat keramatan itu, sifat yang dipercaya memiliki kelebihan yang sifatnya itu tidak dipelajari gitu ya. Tetapi dia melekat sebagai kekuatan yang diturunkan langsung oleh Tuhan terhadap orang yang bersangkutan sehingga dipilih menjadi pemimpin di muka bumi ini gitu ya, seperti nabi, wali ataupun eh, pini sepuh gitu ya, sesepuh sesepuh yang doanya sangat manjur misalnya seperti itu ya. Dan itu di masyarakat Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia, di India ataupun di daerah-daerah daerah-daerah atau negara menengah ke bawah ya seperti Afrika itu masih masih diakui hal-hal seperti itu. Termasuk juga biasanya ada lambang kepemimpinan. Bahkan lambang kepemimpinan ini tidak hanya juga berlaku di masyarakat tradisional, di masyarakat modern pun ada lambang kepemimpinan. Apakah itu biasanya yang menempel di badan, ya. Kalau di masyarakat adat Baduy itu kan biasanya pakai ini ya, pakai eh, apa itu namanya baju khusus ya, baju khusus, pangsi misalnya, ikat barang bang semplak gitu kalau di Sunda biasanya. Atau kalau di Jawa itu ada eh, apa pakaian khususnya gitu. Ada lambang-lambang kepemimpinannya lah. Lambang-lambang kepemimpinan di setiap masyarakat adat, bahkan di masyarakat tradisional pun dibutuhkan untuk lambang-lambang kepemimpinan ini sebagai ciri khas ataupun simbol ya, sehingga ketika masyarakat melihat pemimpin dengan lambang-lambang kepemimpinannya, dia bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi. Termasuk juga kemampuan untuk menggunakan kemampuan fisik ya. Ini di zaman masa lampau menjadi syarat yang tidak bisa terbantahkan. Biasanya pemimpin-pemimpin tradisional di masa lampau itu mereka selain juga pintar, selain juga memiliki sifat-sifat yang disenangi, punya keahlian yang diperlukan eh, ini juga, keilmuan juga bagus, juga memiliki kemampuan fisik ya. Apalagi di masa feodal, sistem kerajaan itu wajib yang namanya raja itu atau pemimpin itu dia harus punya kemampuan fisik. Biasanya di masa-masa lampau, di masa-masa kerajaan, mereka pandai berperang segala macam gitu. Tapi kalau di masa modern justru ini kan kemampuan fisik yang kuat itu tidak menjadi prasyarat utama ya. Biasanya karena sudah ada militer ya, sudah ada tentara nasionalnya yang mendekengi atau yang membackup kepemimpinan biasanya. Tapi kalau di masa lampau seorang pemimpin yang tidak punya kemampuan fisik yang bagus dapat dikudeta oleh musuh-musuhnya sehingga dapat dipastikan dalam sejarah-sejarah masa lampau, cerita-cerita masa lampau, maka pemimpin itu adalah orang yang punya kemampuan fisik yang hebat ya, seperti Prabu Hayam Wuruk misalnya Kerajaan Majapahit, patihnya Gajah Mada misalnya yang dicitrakan dianggap punya kemampuan fisik dapat mengalahkan prajurit-prajurit biasa gitu ya. Nah, itu saya kira eh,
penting juga. Makanya dicitrakan raja-raja di masa lampau itu adalah raja yang punya kemampuan fisik yang bagus. Tapi untuk di masa modern sekarang ini, hal-hal yang seperti itu kan sudah tidak terlalu menjadi hal yang penting. Yang penting sehat lah gitu ya. Yang penting sehat. Kalaupun mereka tidak terlalu sehat 100% ya dimaklumi biasanya gitu ya. Nah, itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ini masih menyambung ke kajian selanjutnya ya, masih masih membahas mengenai kepemimpinan, tapi akan saya sampaikan minggu depan ya. Karena ini terlalu panjang slide-nya, sampai 15 slide ya. Saat ini kita jelaskan sampai unsur-unsur kepemimpinan adat. Kalau ada yang ingin disampaikan, baik itu berupa pertanyaan, pernyataan, ataupun hal-hal yang lain lah ya, saya persilakan ya, rekan-rekan. Bapak mohon maaf mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Ripki ya. Iya, Pak. Silakan, Ripki. Ya. Nah, untuk mata kuliah ini berarti hari Jumatnya itu tidak masuk, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi jadwalnya hari Jumat ya, kelas D ya. Ya, 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 yang jadwal hari Jumat berarti udah digantikan sekarang. Masuknya ya, minggu Pak. depan lagi. Nah, Baik, Pak. Terima minggu kasih, Pak. depan untuk minggu depannya ditunggu aja informasinya apakah mungkin saja luring atau daring juga ya, tergantung. Karena saya ini banyak yang ini ya, banyak yang jadwalnya banyak yang bentrok gitu. Termasuk hari ini pun. Bapak, Ya, gimana? Bapak izin bertanya untuk mata kuliah Ansel sendiri di minggu depan apakah udah mulai UTS atau belum ya Pak? Oh, nanti kalau UTS melihat jadwal UTS aja ya. Eh, biasanya sampai 7 kali pertemuan, pertemuan ke-8-nya UTS ya, biasanya begitu. Tapi saya belum tahu ya, karena belum ada pengumuman dari jurusan. Tunggu aja kalau itu nanti. Itu ya. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau belum ada pengumuman ujian berarti tetap masuk seperti biasa. Kalau udah ada pengumuman UTS, nanti saya umumkan lagi UTS-nya seperti apa. Gitu ya. Apakah itu lisan ataupun tulisan. Eh, Kemarin Pak Hendra atau Pak Alex sudah menyampaikan belum penugasannya seperti apa untuk pertemuan nanti setelah UTS? Belum ya? Belum dibentuk kelompok atau seperti apa? Belum, belum Pak. Oh, belum ya? Baru menyampaikan materi saja ya kemarin-kemarin ya. Ya betul, baru menyampaikan materi saja. Oke ya. Jadi mungkin nanti setelah UTS itu ada ini ya, ada kelapangan ya, karena kalau antropologi politik itu rekan-rekan juga diharapkan untuk melakukan penelitian lapangan lah gitu ya, sejenis penelitian lapangan ke komunitas-komunitas tertentu ya, komunitas-komunitas tertentu, apakah itu masyarakat adat gitu ya, atau pesantren tradisional gitu. Nanti pilihlah salah satu nanti. Itu nanti saya sampaikan. Nanti kita diskusikan dulu dengan Pak Alex dan Pak Hendra gitu. Baik, masih ada lagi yang lain? Cukup jelas apa yang saya sampaikan ya? Baik, kalau tidak ada Jelas, pertanyaan, Pak. ya gimana? Cukup. Jelas, Pak. Tidak ada, Saya Pak. akan absen dulu ya. Saya akan absen dulu, tapi sebelumnya saya akan matikan dulu ininya, recordingnya.